Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prihandoko Nurdigantara. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang Pancasila sebagai filosofis groundslug dari materi atau mata kuliah pendidikan dan kewarganegaraan. Lebih jelasnya saya jelaskan dulu tentang Pancasila sebagai filosofis groundslug. Pancasila sebagai filosofis groundslug memiliki pengertian Pancasila sebagai filsafat dasar bangsa Indonesia. Gagasan mengenai filosofis groundslug ini pertama kali dicetuskan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Dokuritsu Zumbi Tosakai. Soekarno menyebut Pancasila sebagai filosofis groundslug atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila memiliki dua kepentingan. Yang pertama itu, Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalani keseharian hidup manusia Indonesia, baik dalam keluarga maupun bangsa. Yang kedua, Pancasila diharapkan sebagai dasar negara sehingga suatu kewajiban bahwa dalam segala tatanan kenegaraan, entah itu dalam hukum, politik, ekonomi, maupun sosial masyarakat harus berdasarkan dan bertujuan Pancasila. Pancasila sebagai filsafat dasar. Istilahnya itu filsafat diambil dari bahasa Yunani, yaitu philos, yang artinya sukacita, dan sophia artinya kebijaksanaan. Jadi kata itu artinya berarti cinta kepada keistimewaan. Pancasila sebagai filsafat dasar setidaknya dapat dijelaskan melalui aspek, yaitu ada 3: aspek ontologis, aspek epistemologi, aspek aksiologi. Yang pertama, kita menjelaskan tentang aspek ontologis. Dari dasar ontologi Pancasila, manusia memiliki hakikat mutlak pluralis, oleh karenanya disebut juga sebagai dasar antropologis. Subjek pendukungnya adalah manusia, yaitu yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Pada hakikatnya adalah manusia. Aspek epistemologi. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya adalah suatu sistem pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila menjadi pedoman dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara, tentang makna hidup serta dasar bagi manusia Indonesia untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan. Terus yang ketiga itu ada aspek aksiologi. Kehidupan manusia sebagai makhluk subjek budaya, pencipta dan penggerak, nilai berarti manusia secara tidak sadar mencari, memilih, dan melaksanakan nilai itu sendiri. Jadi nilai merupakan fungsi rohani jasmani manusia. Pancasila dalam hal ini menjadi nilai sumber, nilai hakikat, nilai termasuk membingkai etika, ketuhanan, dan agama. Pancasila dalam kedudukannya sebagai kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia telah dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional tata hukum di Indonesia. Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum dasar nasional menjadi Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hukum yang dibuat dan berlaku di negara Indonesia harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum di Indonesia harus menjamin dan merupakan perwujudan serta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
interpretasinya dalam tubuh Undang-Undang Dasar itu tersebut. Pancasila dalam posisinya sebagai sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional berada di atas konstitusi, yang artinya Pancasila berada di atas Undang-Undang Dasar 1945 jika Undang-Undang 1945 merupakan konstitusi negara, maka Pancasila adalah kaidah pokok negara yang fundamental. Kaidah pokok yang fundamental itu mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah bagi negara tersebut. Pancasila tidak dapat diubah dan ditiadakan karena ia merupakan kaidah pokok yang fundamental. Bung Karno pun menyebut Pancasila itu sebagai filosofis grundslag, atau yang disebut bahasa Indonesia itu fundamental filsafat, pikiran sedalam-dalamnya untuk kemudian di atasnya didirikan bangunan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Secara yuridis formal, berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi sebagai hukum dasar memungkinkan adanya perubahan. Namun Pancasila dalam kedudukannya sebagai kaidah pokok negara sifatnya tetap kuat dan tak berubah. State fundamental norm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi. Adapun terlebih dahulu sebelum mengadanya konstitusi, Pancasila sebagai state fundamental norm diletakkan sebagai dasar asas dalam mendirikan negara, maka ia tidak dapat diubah. Hukum di Indonesia tidak membenarkan perubahan Pancasila karena ia sebagai sumber dari segala hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional di Indonesia. Mengubah Pancasila berarti mengubah dasar atau asas negara. Kalau dasar, asas, atau fundamental dari negara tersebut diubah, maka dengan sendirinya negara diproklamasikan hasil perjuangan para pahlawan bangsa akan berubah atau tidak ada sebabnya dasar atau fundament tidak ada. Di sini ada menurut tokoh Ruslan Saleh. Jadi di sini Pancasila itu sebagai segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai pertama, ideologi hukum Indonesia, kedua, kumpulan nilai-nilai yang harus berada dalam belakang keseluruhan Indonesia, ketiga, asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum Indonesia. Terus yang keempat ada sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia juga dalam hukumnya. Keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum kemudian kembali dipertegas dalam ketetapannya MPR nomor 3 MPR tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 TAP MPR itu memuat 3 ayat. Pertama, sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang ketiga, sumber hukum dasar nasional adalah sumber Pancasila sebagai tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terus yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu isi paling teraktual. Terus pengaturan TAP MPR di atas lebih memperjelas maksud dari istilah sumber hukum dalam sistem hukum di Indonesia, bahwa yang menjadi sumber hukum atau tempat untuk menemukan dan menggali hukumnya itu adalah sumber yang tertulis dan tidak tertulis. Selain itu, menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dari pembuatan segala macam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi tidak lagi ditemukan istilah Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Hal ini memang tidak mengganggu keberadaan Pancasila sebagai norma dasar yang menginduki segala norma, tetapi tentu mengurangi supremasi dan daya ikat Pancasila dalam tatanan hukum. Dikatakan demikian karena
Nilai-nilai Pancasila seperti sebagai pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, dan cita-cita moral tidak lagi mendapatkan legitimasi yuridis, terutama sistem hukum modern sudah banyak dipengaruhi oleh aliran pemikiran positivis. Hukum yang hanya mengakui peraturan tertulis. Untuk itu adalah suatu kekeliruan apabila tidak menerangkan secara eksplisit mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ya, itu tadi semua adalah penjelasan atau paparan tentang dan serta materi Pancasila sebagai filosofis Goldschlag, atau yang disebutnya tadi yang disebut Bung Karno itu adalah filosofi filsafat kayak gitu. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga di sini bisa apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, menambah pengetahuan. Kurang lebihnya mohon maaf dari segi perkataan yang kurang bagus. Demikian, saya Muhammad Prihandoko dari Gantara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.